bareng kayak gitu sini jadi sutradaranya gitu. Apakah itu malah jadi bonding tersendiri dan mempermudah proses syuting atau bagaimana? Ya ini mungkin film pertama yang saya tidak hargai sutradara ya. Karena Hari Kritik sumpah itu berasa bukan sutradara sih. Karena ini banyak sekali anak-anak timur, teman-teman juga gitu. Kadang-kadang dia yang harus turun tangan sendiri brief kita. Karena kalau yang lain telco atau apa atau Astrada yang brief, karena kita cuek-cuek, anak-anak yang lain cuek. Hari Kritik yang harus kasih pemahaman menggunakan bahasa tubuh dia sendiri. Kadang-kadang kita Gimana bahasa tubuh? nggak usah dipancing Caya. Iya kadang-kadang ikut main bareng juga. Jadi ya berasa kayak semuanya sutradara sih ini filmnya. Kalau saya sih saya hormati ya. Ini Ini lebih jawaban Mama tuh lebih ke attitude ya. Sobija. Padahal biasanya pukul-pukul Bang Ari di meja sutradara juga dia. Jadi betul kata Mamat, jadi saking akrabnya kadang-kadang kami itu kadang-kadang lupa bahwa beliau itu sutradara di lokasi. Kadang dia belum sampai di mejanya, jajan-jajannya sudah habis sama kami. Ya, jadi dia datang meja sudah kosong, jajannya kami sudah makan segala macam. Jadi kadang-kadang kami lupa di situ. Tapi justru karena itu akhirnya apapun informasi yang dari sutradara untuk ke kami ataupun kami ke sutradara itu tidak ada tembok gitu. Jadinya enak sekali gitu komunikasinya gitu sih. Oke. Eca ini juga debut di film juga nggak sih? Iya nih, aku sama Yori baru debut tuh. Oh iya, kalian kesulitan nggak buat mendalami peran atau acting di sini? Nggak sih, kan aku bertalenta banget ya. Eca. Nggak, karena menurut aku Sombongnya Desta ternyata dia ya. nggak sih, pertama lumayan susah sih karena aku belum pernah main film kan, cuman karena karakternya lumayan mirip aku jadi nggak terlalu mirip kan? Iya bener sih. Kamu Gue punya juga cerita mirip, soal ya, Eca. bener. Ya kan kok? Jadi 2021 ya, waktu Eca masih gembel belum terkenal. Waduh. Itu gue menemukan Eca di Instagram karena gue nggak main TikTok. Terus gue DM, kamu mau nggak ikutan casting? Tahu nggak apa balasannya? Nggak dibalas DM gue, didiemin aja. Emang sombong dari belum terkenal udah sombong dia. Iya, tapi kan aku masih mantan aku nggak bolehin. Jadi aku Balas nggak- awareness. Nggak boleh main film, jadi aku nggak balas. Ya paling nggak balas kok. Ya, karena Sopan nggak- santun lah ya. Iya, maaf ya, karena aku pikir ini kayak palsu deh gitu loh. Karena aku pikir Ada ini kayak jelas-jelas akun doang gua gitu. dibilang palsu. Iya, ternyata banyak centang biru, cuma kan bisa jadi. Kenapa hidupmu diatur mantan sih? Ya kan Cina. Cina. Ya, makasih. Ada yang mau tanya ke Abdur lagi? Enggak. Gimana pendapat kamu 3 juta? Dia nanya sendiri. Lagi. Enggak ada tanggapan itu karang-karangannya manusia ini. Caleg jadi. Oh, caleg. Kalau 5 juta caleg. Soalnya kan sudah lewat Mamat. Calon wali kota NTT apa? Saya Flores. maju wali kota bau-bau. Itu Ari, bau Ari. Gak apa-apa saya maju di bau-bau aja. Maju di bau-bau dia jadi. Ernest, sejauh mana keterlibatan kamu? Keterlibatan saya Maksudnya dalam memilih, ini kan teman-teman Oh. pasti kan banyak kan? di proses casting ya. Proses casting sih segitiganya antara aku sebagai produser, Ari sebagai sutradara dan Jojo sebagai casting director sih cukup dinamis, artinya ada pemain-pemain yang memang kalau dari Eca dari gue memang dari waktu 2021 itu gue penasaran pengen coba kerja bareng Eca. Yori sih gue udah sering lihat di YouTube Radit tapi nggak kepikiran gitu ngajak Yori, itu jujur idenya Jojo, casting director kami. Kalau Abdur sama Mamat ya of course sudah pilihannya Ari lah ya, walaupun semalas apapun gue kerja sama Mamat tapi kata Ari nggak apa-apa bang, please bang, ya udah. Astaga, gue res media loh ini. Ini kan juga ada dance juga, kesulitan nggak para cast untuk dance juga di sini? Enggak, saya yang ngajar mereka semua. Batang kayu. Bagaimana? Satu-satu. Nanti lah lihat aja Satu di menit. lihat aja nanti di premier gitu bagaimana kekakuan kami semua. Belajarnya berapa lama Kak dance-nya Kak? Bagaimana Kak Kecun? Kita latihan berapa lama Berapa itu? lama? Mungkin boleh diceritain. Sekitar 2 mingguan lah. Cuma Mamat yang agak terlambat sedikit ya. Kalau Abdur memang benar-benar penari, memang dia penari. Abdur terlambat otaknya kan, lama gitu mikir kan dia. Lama ngerti ya. Cuma dalam di dance tidak sangka-sangka juga ternyata Mamat juga Berbakat ya. ya lumayan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau kata Bang Ari kan ini adalah film tentang orang film yang
diandalkan di jalan, bisa ditemui di jalan. Kalau Abdur sama Mamat sendiri sebenarnya pernah diandalkan sama ini nggak sih, temen yang kayak di jalan tuh, kayak maksudnya sebagai mengamankan temen lainnya? Kami yang lari sih. Mungkin spesifiknya tidak di jalan, tapi berasa kayak misalkan kalau dulu di kampus atau ya di kampus, kemudian di Jakarta sih kalau main bola, kalau Dianggap jago iya, ya? iya. Padahal belum tentu ya. Berasa kayak, wih ajak Abdur, itu berasa kayak akan menang tim ini. Atau kalau teman pegang gitar, kita tuh, ini orang timur suara bagus. Nah, film ini membuktikan. Oh iya betul. Iya, trailer itu. Salah satu yang bikin saya senang film ini rilis adalah ini akhirnya memberikan pengetahuan kepada orang-orang bahwa tidak semua orang timur bisa menyanyi gitu. Jadi tolong, jadi kami kalau ke nikahan, ke kafe jangan ditodong menyanyi dong. Tidak semua orang Glenn Fredly gitu. Gitu sih. Ada satu lagi dong, tadi kan kamu main juga nih di sini. Iya. Itu karena volunteer atau memang Karena volunteer. Enggak, karena Ari pengen ada kontras antara timur ini, tiba-tiba ada satu yang Asia Timur gitu kan. Jadi dia pengen karakternya yang bullyable ketika diancam oleh kakak bos, ayo produserin saya, gitu. Jadi Ari merasa gimana kalau Ko Ernest aja yang meranin karakter produser rekamannya, namanya Alan. Terus gue juga merasa ya bermain bersama mereka pasti akan jadi sesuatu yang menyenangkan sekali. Dan ya betul itu tadi yang Ari bilang, kontrasnya antara saya sama mereka mungkin bisa jadi dinamika yang menarik gitu. Kalau ngajakin Echa dari 2021. ditolak tapi masih diajak lagi, kenapa tuh? Maksudnya penasaran apa? Gue kan nggak penendam, gue sangat pemaaf. Nah, Ko Ernest tuh Cina baik hati. Makasih. Kalau yang jahat siapa? Cina jahat siapa? Aku. Cari apa? Jago sih dia ini. Cepet ya. Kan beberapa waktu ini film-film di Indonesia banyak mengangkat karakter-karakter daerahan ya, kayak Ring Sedap, terus Panai segala macam. Ini sudah kakak bos. Nah, menurut Ko Ernest kenapa sih, dan trennya seperti apa nanti ke depan? Ya sebenarnya kita seneng kalau memang apa yang dilakukan sama Ringer Sedap bisa menyemangati teman-teman lain yang bikin budaya, karena selama ini kan lebih banyak terutama kalau bicara jumlah penonton Jawa ya. Kemarin juga ada Sekawan Limo juga berhasil juga. Cuman mungkin kendalanya kalau menurutku yang masih sulit itu kalau kita terlalu banyak menggunakan bahasa dari daerah tersebut. Kayak yang tadi aku bilang, itu tetap sulit sih menurutku, karena dari trailer aja ada kesan orang yang bukan dari suku tersebut akan merasa berarti kayaknya ini film bukan buat gua deh, itu buat mereka, tanda kutip, karena semuanya bahasanya bahasa daerah gitu. Jadi kalau menurutku kalau memang pengen bikin film dengan latar belakang budaya tertentu yang which is kita kaya banget, punya berbagai macam hal yang sangat bisa diangkat, mungkin bikin dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa daerahnya either selipan-selipan aja atau dalam bentuk dialek gitu. Karena kalau dalam bahasa daerah full, menurutku filmnya jadi agak berat untuk diterima masyarakat secara luas. Tapi akan menjadi tren nggak sih kayaknya ke depan? Kalau tren sih kayaknya susah ya, karena bikin film seperti ini memang butuh keberanian dan kerja keras untuk berani gambling juga, karena berarti nanti kalau untuk ngejar otentiknya berarti pemain-pemainnya pun pemilihan pemain menjadi terbatas, karena kita nggak bisa ngambil si ini aktor ini aktris ini yang lagi top dan segala macam. Tapi kalau memang pengen otentik seperti hal yang Ringer Sedap, Bene maunya semuanya harus emang orang Sumatera Utara, khususnya Batak gitu. Di sini juga Ari pengennya kalau bisa semuanya timur. Itu kan membatasi pilihan pemain. Jadi kalau dibilang trending nanti banyak yang bikin, rasanya sih nggak akan banyak secara kuantitas karena tricky bikinnya. Ernest, boleh nggak tadi Pertanyaan terakhir ya. ngomongin Sekawan Limo? Kayak kalau menurut saya ya pribadi itu kayak agak mirip sebenarnya dengan agak lain gitu. Kayak ngerasa gimana pendapat kamu, kan itu horor dibungkus dengan komedi. Senang-senang aja. Maksudnya kalau mirip dalam arti meniru sih rasanya enggak, karena aku juga tahu film Sekawan Limo itu udah direncanain udah dari lama juga. Jadi nggak mungkin keburu juga kalau misalnya ikut-ikutan terus deketin. Aku rasa kebetulan aja dan seneng karena horor komedi rasanya jadi sajian, apalagi kita komedian, kita senang gitu ngelihat film komedi horor, komedi apapun, dan kayaknya Sekawan Limo setelah agak lain ada Sekawan Limo, semoga juga ada film-film komedi lain apapun warnanya, mau itu horor mau itu drama, supaya bisa memberikan warna yang beda, karena takutnya nanti penonton udah terlalu jenuh kalau hanya satu genre aja yang maju. Oke, Echa dan Yori akan berakting lagi nggak sih, ketagihan acting gitu? Kalian akan berakting lagi selanjutnya setelah film ini mungkin? Gimana Echa, apakah kita akan menjadi dua mau? Mau. Kok bikin lagi kok? Iya boleh. Oke. Jadi apa kalian? Kita jadi apa? Apa kita
jadi Kita bos- bertiga deh jadi teman Iya, SMA iya. gitu. Oh, iya. Teman SMA gitu ya. Jadi Memang guru cocok BK. sih, Benar, cocok. benar. Kakak jadi apanya? Hah? Kakak Jadi jadi guru apanya? BK. Ya, tapi aku pengen kerja sama Echa sama Yori lagi, apalagi di sini mereka dapat peran supporting kan, tapi energinya luar biasa. Semoga nanti bisa jadi pemeran utama ya, amin ya. Amin. Amin. Oke, kita foto bersama